Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini menjelang pagi atau subuh, kita puasa Ramadan yang ke-13, yang mana kita akan membahas tentang kiat-kiat khatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Khususnya, umumnya nanti kita bisa membuat kiat-kiat khatam Al-Quran di bulan-bulan biasa atau lain Ramadan. Ini nanti biar terbiasa untuk khatam Al-Quran selama sebulan, 2 bulan, nah itu tergantung niat kita. Jadi nanti biar terbiasa, jadi kita punya trik atau punya teknik, cara-cara biar selesai dalam membaca Al-Quran, bisa khatam selama 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu tergantung niat kita. Oleh karena itu, kiat-kiatnya seperti apa? Jadi khususnya di bulan Ramadan itu, karena bulan penuh berkah dan turunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan, makanya banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kecuali diserukan oleh Allah bahwa hamba Allah itu adalah di bulan Ramadan adalah yang pertama berpuasa, saum wajib bagi orang-orang muslim dan orang yang beriman tentunya. Dan juga diserukan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi khususnya kita kiat-kiat di bulan Ramadan khususnya ini masih belum terlambat. Ya, nggak ada kata terlambat biar kiat-kiatnya, tapi intinya adalah yang penting istiqomah, sabar, juga disiplin dalam niat akan bisa khatam Al-Quran. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini semua orang berlomba-lomba. Biasanya berlomba-lomba mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan berbagai amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan menghatamkan Al-Quran 30 juz atau satu Al-Quran yang mana ada 30 juz. Mayoritas umat muslim yang tengah berpuasa memanfaatkan momentum saat ini pada bulan Ramadan. Khususnya umat muslim menanti-nanti yaitu nuzulul Quran. Kegiatan yang dilakukan misalnya seperti tadarus di tengah malam, di malam hari, di pagi hari, menjelang subuh atau sesudah subuh, atau juga sesudah sholat. Pokoknya sesenggang waktunya diutamakan. Jadi bisa agar bisa menghatamkan 30 juz. Tapi jangankan menghatamkan Al-Quran berkali-kali, menghatam 30 juz satu kali saja butuh niat
serta usaha yang besar dan benar-benar sungguh-sungguh dan juga secara rutinitas, yaitu dengan disiplin, sabar. Jadi kira-kira kita bisa membagi saat-saat kita, kapan kita waktu luangnya, sehingga kita akan bisa menghatamkan 30 juz selama 1 bulan, khususnya di bulan Ramadan. Kalau hari-hari bulan biasa mungkin nanti juga bisa diterapkan. Kalau memang sudah terbiasa di bulan Ramadan, insya Allah bulan-bulan berikutnya juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa ringan. Yang pertama yaitu target dengan kemampuan dirinya sendiri yang bisa. Kemampuan dirinya sendiri yaitu misalnya target 1 bulan itu khatam berapa kali? 1 kali atau 2 kali? Ya minimal khatam 1 kali lah. Jadi kalau kita menginginkan minimal khatam 1 kali dalam 1 bulan, khususnya di bulan Ramadan ini, ya kita punya trik atau cara atau punya jadwal, ya kan? Seperti di sekolahan kan, jam 7 sampai jam 8.30 pelajaran matematika misalnya. Jam 8.30 sampai jam 9. Jam 8.30 sampai jam 9.30 misalnya kesenian atau juga pelajaran agama, seperti itu. Jadi kita harus dijadwalkan secara rutinitas seperti jadwal-jadwal yang seperti kerja, jadwal seperti sekolah. Jadi target, seandainya kita target 1 bulan 1 juz, berarti jumlah juz per hari itu minimal harus 1, karena 30 ya. 30 hari berarti 1 hari harus 1 juz. Jadi per hari 1 juz. Jika menginginkan khatam 1 bulan, khatam 30 juz. Misalnya kita bagi 1 juz ini harus secara rutin. Misalnya kita Isya 2 lembar, minimal 2 lembar. Subuh, habis sholat subuh 2 lembar. Habis sholat zuhur 2 lembar. Habis sholat asyar 2 lembar. Habis sholat maghrib 2 lembar misalnya. Itu targetnya. Atau kita harus memenuhi kiat-kiat seperti itu biar untuk target dengan kemampuan kita adalah bisa tercapai. Apalagi khususnya kita orang Islam, orang Muslim, itu wajib hukumnya untuk belajar dan membaca Al-Quran, apalagi dengan artinya itu lebih diutamakan. Itu salah satu kalau memang 1 juz, jadi dibagi berapa lembar nih 1 juznya. Kan rata-rata ada 10 lembar, ada yang 9 lembar. Nah itu dikira-kira ya kita sendiri. Jadi sehingga akan tercapai di dalam 1 bulan itu minimal 1 khatam 1 Al-Quran 30 juz. Tapi kalau memang yang luar biasa bisa juga khatam 2 kali, 3 kali atau 4 kali. Ya, itu tergantung pada kita masing-masing atau hambanya masing-masing. Intinya adalah kita semampu kita, tetapi kita harus rutinitas. Untuk bisa membaca Al-Quran tentu kita harus memahami dulu ilmu-ilmunya tajwid dan bagaimana bacaan-bacaannya. Jangan cuma asal baca saja, yang penting khatam.
kita harus benar-benar memahaminya. Jadi kalau yang harus dibaca panjang pendeknya. Untuk membaca Al-Quran harus dikeseimbangan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita itu sudah bisa benar-benar apa belum? Kalau masih biasa-biasa ya 1 juz 1 hari yang kita terangkan tadi. Jika kemampuan membaca kita tergolong standar atau biasa-biasa saja, ya 2 lembar lah dalam 5-10 menit, 2 lembar saja. Bisa apa enggak? Ya insya Allah kalau memang itu niatkan bisa. Tapi kalau semisal bacanya masih terbata-bata, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Jika merasa kemampuan membaca kita belum sempurna, maka tak perlu memasang target ya. Enggak, misalnya kita harus khatam apa harus 1 bulan. Kalau memang belum bisa, ya minimal kita rutinitasnya membaca itu istiqomah. Misalnya ya habis maghrib baca, habis subuh baca, sebisanya, semampunya, karena masih belajar atau terbata-bata. Kalau memang nanti bisa target khatam 30 juz, alhamdulillah. Kalau memang enggak, ya memang keadaan sesuai dengan kemampuannya. Yang penting adalah baca Al-Quran dengan benar dan diperhatikan tajwidnya. Itu yang penting. Yang kedua yaitu beli atau kita punya disediakan Al-Quran yang kecil yang bisa mudah dibawa kemana-mana. Mudah dibawa kemana-mana sehingga begitu sempat kita baca. Tentunya kita tetap menjaga kesucian kita atau wudunya. Jadi begitu kita batal ya kita ambil wudu. Karena memiliki kesibukan seseorang itu kan beda-beda. Jadi kapan kita bisa ada waktu, mumpung luang kita baca. Kesibukan orang itu kadang-kadang ada yang padat, ada yang senggang, waktu di luar rumah juga. Maka cara terbaik agar bisa menghatamkan Al-Quran adalah dengan membawanya kemanapun kita. Tidak ribet atau tidak repot kalau memang kecil. Jadi pakai Al-Quran kecil yang kira-kira ukuran berapa senti gitu ya. Kira-kira berapa senti yang kira-kira bisa disakuin atau mudah dibawa. Jadi nggak berat atau nggak repot atau nggak ribet. Yang penting hurufnya masih bisa terbaca oleh mata. Pak, matanya kok kurang jelas, ya mungkin perlu kacamata, pakailah kacamata. Kalau memang nggak pakai kacamata kok sudah bisa, ya nggak usah. Jadi membacanya ketika waktu kita luang. Kapan? Nah, mungkin pas zuhur, karena kita kerja, ya mungkin ya zuhur di sekolahan atau di kantor. Nah, kita meluangkan waktu habis sholat. Bacalah walaupun hanya 10 menit atau 15 menit, itu lumayan dapat 2 lembar atau 1 lembar apa lebih dari itu. Yang ketiga yaitu Al-Quran memiliki memang 600 halaman, maka bacalah 2 lembar setiap usai sholat. Jadi Al-Quran itu rata-rata memiliki 600 halaman, yaitu maka bacalah 2 lembar setiap usai sholat. Makanya rutinitaslah itulah. Jadi kalau kita lagi kerja, kalau membawa Al-Quran kecil tadi itu mudah untuk langsung dibaca. Kalau besar itu udah ribet, udah naruhnya juga bingung.
Makanya kecuali tidak pergi-pergi atau tidak sibuk lah. Jadi setiap usai sholat itu kita tahu bahwa Al-Quran itu ada 600 halaman. 30 hari dibagi 30 hari itu sama dengan 20 halaman per hari. 20 halaman per hari. Jadi 20 halaman per hari itu dibagi waktu fardu, sholat fardu, yaitu 4 halaman atau 2 lembar. Nah, itu kita harus bisa mengatur waktunya. Itu juga tidak mudah kalau belum terbiasa. Ada rasa risih lah, ada rasa malu lah, kadang-kadang ya. Nanti ada yang mengatakan, wah kamu sok, nah, itu udah luntur. Jadi biarkan saja. Kalau ada orang yang berbicara atau belum menyadari dengan adanya Al-Quran. Nah, 2 lembar itu hanya perlu kira-kira ya kalau yang sudah agak terbata-bata pun ya mungkin masih bisa lah. Belum lancar ya berkisar 10 menit ya bisa mungkin 2 lembar. Nah, nanti habis sholat asar lagi atau setiap sholat fardu 2 lembar lagi. 1 juz Al-Quran itu terdiri dari 20 halaman yang artinya keseluruhan berjumlah 600 halaman. Itu versi Al-Quran Madinah. Itu dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu terdapat 30 juz. Jika bulan Ramadan berlangsung selama 30 hari, maka kita bisa menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah bisa sholat 5 waktu itu bisa rutinitas, bisa khatam. 20 halaman dibagi 5, yaitu dengan 4 halaman atau 2 lembar. Jadi kalau bisa membaca 2 lembar usai sholat fardu, tentunya kita bisa khatam dengan mudah. Intinya adalah kita adalah disiplin waktu, disiplin untuk membawa Al-Quran mushafnya kemana-mana. Oleh karena itu yang praktis adalah yang kecil. Yang keempat yaitu kalau merasa sudah jago atau sudah lancar, kita bisa juga menyelesaikan 1 juz langsung tiap hari bisa. Kalau lancar. Dan itu tentunya kalau waktunya juga ada luang waktu. Jadi yang tahu kondisi waktu, kebutuhan dan kepentingannya, baik itu bekerja atau kegiatan yang lain, itu adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu mau disiplin, mau berhasil apa enggak, itu adalah timbulnya niat dari kita sendiri. Kalau merasa agak kerepotan membaca Al-Quran tiap usai sholat, ya karena kesibukan atau karena merasa memang sudah lancar, maka baca 1 juz 1 hari. Tentunya menyediakan waktu sekitar, kalau yang udah lancar itu sekitar 1 juz itu ya sekitar 30 menitan sampai 1 jam lah. Itu sudah agak, tentunya waktunya yang senggang agak sekitar 1 jam atau 30 kalau yang jago. Makanya cepat 1 juz. Juga manfaat waktunya yang benar-benar kosong untuk menyelesaikannya. Jadi tidak mengganggu dengan tugas-tugas yang lainnya. Jangan malah misalnya kalau pelajar sedang belajar, baik itu online daripada online gurunya juga nggak tahu. Yang penting on kan kita ngaji. Diusahakan memang khusus, jangan mengganggu jadwal-jadwal yang lain. Yang berikutnya yang kelima yaitu kita yang khususnya perempuan, biasanya yang perempuan itu tanggalnya menstruasi, itu pasti biasanya paling jaraknya nggak begitu jauh ke depan atau agak ke belakang atau mundur atau malah maju, bisa mengurangi jatah hari membaca. Oleh karena itu
Ya, kita seorang wanita, ini khususnya yang wanita itu, tapi malah rajin biasanya dibanding laki-laki. Itu juga tergantung niatnya juga sih. Enggak perempuan, kayak yang laki-laki, tergantung niatnya. Tapi yang banyak waktu biasanya perempuan. Namun juga kadang-kadang terkendala atau dengan adanya menstruasi atau datang bulan. Jadi kita harus tahu kapan harus menstruasi. Bisa menghitung berapa lama kita biasanya untuk menstruasi atau datang bulan itu, agar saat belum menstruasi kita membaca atau menabung beberapa juz. Misalnya sebelum menstruasi sudah 15 juz, berarti nanti tinggal kurang berapa, lanjutkan. Jadi trik yang dijadwalkan luang waktu itu adalah khusus untuk menabung juz-juz di dalam Al-Quran. Itu kalau perempuan, jadi harus dikasih tanda sudah dapat berapa juz kita sebelum menstruasi. Sekiranya akan kita tinggalkan selama menstruasi itu tentunya tidak dibenarkan dan tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Tetapi bisa untuk zikirullah, bisa walaupun itu menstruasi. Cuma kalau membaca dan memegang Al-Quran tidak dibenarkan dan tidak boleh. Yang keenam yaitu awal biasanya penuh semangat. Kalau pertama awal-awal itu kita semangat. Dengan kesemangatan itu ya kita malah lebih. Kalau memang kita bisa 2 juz satu hari, ya kita 2 juz. 2 juz Al-Quran di awal puasa biasanya tabungannya biar banyak. Berarti saya sehari aja udah 2 juz. 2 hari sudah 4 juz. Kesana agak kendor misalnya. Tinggal 1 juz saja dah dulu. Tetapi tetap giat, kita harus tetap menyelesaikan 1 juz itu bagaimana. Memerangin juga untuk kemalasan itu kita tetap walaupun agak kendor, tetap kita akan memerangin kemalasan biar tercapai harapan kita. Jadi biasanya nih awal-awal puasa umat muslim masih semangat nih, mau baik tarawih atau mau baca Al-Quran, itu masih semangat. Jadi melakukan kebaikan yang mengendor di tengah-tengah atau nanti menjelang akhir itu kembali semangat lagi biasanya di akhir. Makanya kadang-kadang dikenal atau bercanda adalah puasanya kendang. Semangatnya awal dan di tengah-tengahnya sudah mulai kendor. Begitu mau akhir menjelang lebaran semangat lagi. Itu namanya puasa zaman kendang, tutup kendang biar rapat. Nah, untuk bisa menghatamkan Al-Quran tentunya dengan baik, itu manfaatnya untuk memanfaatkan waktu yang tepat di awal-awal puasa biasanya. Atau kapan kita semangat, itulah kita target kita lebih semangat. Kita membacanya. Semakin banyak, semakin semangatnya kok hadir, ya udah kita lanjutkan. Jadi mungkin di hari-hari awal biasanya lebih semangat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang rajin dan tergolong orang-orang yang ahli Al-Quran dan kitab Al-Quran. Jadi kita adalah hamba Allah yang memang benar-benar diciptakan adalah untuk beribadah. Termasuk membaca Al-Quran itu juga ibadah. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semuanya dan membimbingnya dan selalu semangat untuk membaca Al-Quran. Terima kasih. Usikum manapsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.